sebelum kita mulai kajiannya yang disampaikan oleh Bapak Haji, ya terlebih dahulu kita baca kitab dulu ya sembari kita latihan. Ustaz Sutria, suaranya kecil. Oh, sebentar. Jelas? Oke. Baik. Baik, kalau begitu kita akan melanjutkan hadis yang setengahnya ya, hadis yang ke-6 sekaligus nanti kita akan lanjutkan hadis yang ke-7. Panjang sekali itunya, matannya ya. Sampai syarahnya yang panjang. Syarahnya yang panjang, subhanallah. Baik. Kita mulai dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bentar. Kitabnya belum ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in. Tsumma ila arwahi khususan ila ta'lifu hadzal kitab subul salam syarahul maram yakni Muhammad Ismail ibni As-Sun'ani. Wa tsumma ila minal muallimin wal muallimat min Indonesia khassah yakni almarhum Kiai Haji Nur Ali wa thumma Kiai Haji Syafi'i Hadzami wa thumma Kiai Haji Saifuddin Ansir wa thumma Kiai Haji Zainuddin MZ wa thumma Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub wa thumma Kiai Haji Ahmad Lutfi Fatullah wa thumma Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saqaf wa thumma Syekh Ali Soleh Muhammad Ali Jaber wa thumma Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi wa thumma Al-Ustazah Huzaimah Hidoyanggo wa thumma Al-Ustazah Tuti Ailawiyah wa thumma Al-Syekhu Mutawali Asy'arawi wa thumma Al-Syekhu Wahba Az-Zuhaili min Misrah. Annallaha yu'lihim darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin wa li jami'il muslimin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa bi barakatihi wa ulumihi wa masyayikhi wa masyayikhina amin. Baik, ayuhas sada wal sayyidat wa asatidz wal asatidzah. Nahnu bi mubarasatil qiraat kutub fi kitabi subul salam syarah bulughul maram wa sanwasilu minan nisfi hadis raqmu sadis. Baik. Ana awalan wa anta Muhammad Irsyad wasani min fadli. Saya nanti yang pertama, nanti ya Mas Irsyad nanti yang keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun sabaqat isyaratun ila qissati tatliqi rajulin min thaqifin nisa wa dzalika annahu nisa'ahu wa dzalika annahu tara arba'an falamma kana fi ahdi Umari talakin nisa fi ahdi Umara talakin nisa talaqa nisa'ahu wa qismun wa qassama ma lahu baina banihi
baina banihi falamma balagha dzalika Umar qala inni li adhanna syaitanu la azunnu syaitana la adhanna syaitana mimma yastariku sami'a bimau sam'a ya sama'a bimautika faqadhafahu fi nafsika wa a'lamuka wa a'lamaka annaka la tansaku illa qalilan la tamkusu illa qalilan wa ayyamallahu lituraji'na la turaji'anna nisa'uka wa la turaji'anna malaka au la uritahunna minka di amaronna la amaranna wala amuranna gitu. Wala amuronna biqabrika fala yurjama kama rajmun qabrun fal yurjam kama rajmun qabrun rujima kama rujima qabrun qabru abi rogolin al hadits rigal wa waqa'a fil wasiti ibni Ghailani wa huwa wahmun bal huwa Ghailanu wa ashaddu minhu wa huma ma waqa'a fi mukhtasari ibni hajibi fi mukhtasari ibni hajibi ibni al-Ailani bil ainil muhammalati wa fi sunani Abi Dawudin anna Qais bin al-Harith aslama wa indahu thamanu niswatin fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yakhtara arba'an wa ruya Syafi'i warawa Syafi'i wal Baihaqi an Naufal bin Muawiyah annahu qala aslamtu wa tahti khamsu niswatin fa su'ilat fasa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fariq wahidatan wa amsik arba'an fa'amadat ila aqdamihinna fa'amittu ila aqdamihinna indi akirun min sittina sanatan fafaraqtuha wa ashu Naufal ibn Muawiyah mi'atan wa ishrina sanatan sittina fil islami wa sittina fil jahiliyati wa fi kalami Umar ma yadullu ala ibtalil hailati limana'a tawra limana'i turaithi wa anna syaitana qad yaqdhifu fi qalbil abdi ma yastariquhu minas sam'i min ahwalihi wa annahu yurjamul qabra uqubata lil asi wa ihanati wa tahdhiran wa tahdhiran an mithli ma fa'alahu. Baik. Mas Irsyad, yang ketujuh ya. Langsung ini. Langsung baca dulu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala raddan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Zainab ala Abil As bin Rabi'i ba'da sitti sinina bin nikahil awwali wa lam yuhdis nikahan rawahu Ahmadu wal arba'atu illa Nasa'iyyah was sahahu Ahmadu wal Hakim.
Wa ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala raddan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Zainaba ala Abil As bin Rabi'i ba'da Sebentar. Apa tadi? Wasahahu wal hakimu qala Tirmidzi. Ada di situ ya? Oh, di sini ya. Di sini enggak ada. Enggak ada ya? Baca aja dari ini apa nih? Dari share screen juga bisa. Wal hakimu gitu. Oh ya. Mana tadi teh? Sini. Wal hakim ya. Qala at-Tirmizi hasanun wa laisa bi isnadihi ba'sun wa fi lafdi husulin kana islamuha qabla islamihi bi sitti sinina wa anni bi islamiha Wa uniya. wa unia bi islamiha hajaratha Hijratuha. wa hijratuha wa illa fahiya aslamat ma'asa iri banatihi sallallahu alaihi wasallam wa hunna aslamna munzu ba'athahu wa kanat hijratuha ba'da waqa'atin ba'da waqa'ati badrin biqalili wa waqa'ati badrin kanat fi ramadhana minas sanati tsaniyati min hijratihi sallallahu alaihi wasallam wa hurrimat al muslimatu alal kuffari fil hudaybiyati sanata sittin min dzilqa'dati minha fayakunu muksuha ba'da zalika nahwan min sanataini walihadza waroda fi riwayatin Abi Dawuda raddaha al haditsu yashiru ila annahu kaifa raddaha alaihi ba'da sitti sinina aw salasin aw sanataini wa huwa mushkilun listib'adi an tabqa iddatuha hadhil muddatu walam yazhab ahadun ila taqriril muslimati tahtal kafiri idza ta'akhkhara islamuhu an islamiha nukilal ijma'u fi dzalika naqalal ijma'a fi dzalika Ibnu Abdul Barri wa asyara ila anna ba'du ahli dzahiri jawazahu wa radda bil ijma'i wa taqabu wa ta'aqqaba bisubutil khilafi fihi an Ali wan nahi wan nukhai akhrajahu Ibnu Abi Syaibata anhuma wa bihi afta Hamadu Syaihu Abi Hamad Syaihu Abi Hanifah Hamadu Syaihu Abi Hanifah farawa an Ali annahu qala fi faruya an Ali annahu qala fi zawjainil kafiraini yaslamu ahaduhuma yuslimu ahaduhuma huwa amlaku li ba'diha libud iha madamat fi dari hijratiha wa fi riwayatin huwa aula biha malam takhruj min misriha wa fi riwayatin aniz zuhri annahu in aslamat walam yuslim zawjuha fahuma ala nikahihima malam yufarriq bainahuma sultanun wa qala al jumhuru in aslamatil harbiyatu wa zawjuha
harbiyun wa hiya madkhulun biha fa in aslama wa hiya fil iddati fan nikahu baqin wa in aslama ba'da inqidai iddatiha waqa'atil firqatu bainahuma wa hadzal ladzi idda'a alaihil ijma'u fil bahri wadda'ahu Ibnu Abdul Barri kama arafta wa ta'wilul jumhuri hadisu wa ta'awwalal jumhuru haditha Zainaba bi anna iddataha lam takun qad in qadat wa dzalika ba'da nuzuli ayati tahrimi li baqail muslimati tahtal kafiri wa huwa miqdaru sanataini wa ashhurin li annal haidha qad yata'akhkharu ma'a ba'din nisa'i faraddaha sallallahu alaihi wasallama lamma kanatil iddatu ghairu munqadiyatin wakilal muradu bi qawlihi bin nikahil awwali annahu lam yuhdis ziyadatu syartin wala mahrin wa radda hadza Ibnul Qayyim wa qala la na'rifu i'tibarul iddati fi syai'in minal ahadithi wala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yas'alul mar'ata hal in qadata in qadaat halin qadat iddatuha amla wala raiba annal islama law kana bimujarradihi firqatun lakanat firqatu bi lakanat firqatan itu apa ya bainatan la raj'iyatan fala asaro lil iddati fi baqain nikahi wa innama asaruha fi man nikahiha lil ghairi falau kanal islamu qad najjazal firqata bainahuma lam yakun ahaqqu biha fil iddati walakin alladzi dalla alaihi. Cukup sekira ya. Panjang soalnya. Panjang sekali. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya untuk yang sudah kesempatan untuk baca kitab. Tamam, la ba'sah, tamam, masya Allah. Baik, langsung saja untuk menyikat waktu ya pada Bapak Haji Helmi Yusuf kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Para bapak, para ibu, sahabat, para asatizah yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, hidayah dan ma'unah yang terus dan senantiasa dicurahkan kepada kita semua sehingga siang hari ini kita bisa meluangkan waktu untuk bersama-sama mengkaji hadis ahkam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke hadirat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan memang agak panjang nih ya, hadis yang ke-7 terutama. Saya kira nanti kita nggak semuanya bahas. Kita selesaikan dulu nih sisa hadis yang kemarin. Ya, dijelaskan bahwa ada seorang ghailan yang punya istri lebih dari 4 ya, kemudian diperintahkan oleh Rasulullah untuk menahannya 4 ya. Nah, ini terbukti atau sebagai dasar bahwa ayat Al-Qur'an fankihu ma tabalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba' itu makna waw yang ada di situ itu adalah litakhir namanya. Ya, litakhir, bukan lil jam'i. Sebab kalau lil jam'i menghimpun itu berarti 2 ya, terus dan 3 berarti tambah kalau begitu. Waruba dan 4 ya, 2, 3, 4, 9 berarti paling tidak.
Nah, itu pemahaman yang salah ya. Nah, maka yang benar adalah ketika ayat Al-Qur'an itu berbunyi fankihu ma tabalakum minanisa masna wa thulatha wa ruba, yang dimaksudkan masna 2, wa, nah di situ artinya au ya, memilih atau 3. Terus waruba atau 4. Nah, dasar hadis yang menjelaskan bahwa bolehnya beristri 4 inilah yang sedang berlangsung, di mana pada waktu itu Ghailan memiliki lebih dari 4 istri. Rasulullah memerintahkannya untuk menceraikannya yang lain dan menahannya yang 4 saja. Andaikan hadis ini Rasulullah misalnya tidak menyuruh bercerai, maka sangat memungkinkan ayat Al-Quran matna wa thulatha wa ruba itu bisa diartikan untuk menghimpun semuanya. Ya, 2 tambah 3 tambah 4 begitu. Tapi kenyataannya Rasulullah memberikan batasan hanya sampai 4, dan itu berarti sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang ada, berarti begitu. Lalu bagaimana dengan Rasulullah yang memiliki istri lebih daripada 4? Nah, inilah yang disebut dengan ya kekhususan dan keistimewaan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau memang diperkenankan oleh Allah untuk yang pertama nikah tanpa wali bisa, ya, dengan perempuan yang beliau mau misalnya, sudah langsung saja beliau yang menikahkan. Maka apabila terjadi ijab qabil dengan perempuan tersebut, maka pernikahannya sah, ya. Kemudian Rasulullah boleh menikah lebih daripada 4. Ya, itu juga termasuk min ikhtisasir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang itu memang tidak bisa diikuti oleh umatnya seluruhnya. Hanya beliau saja yang punya hak yang sedemikian itu, ya. Nah, sekarang terkait dengan masalah Ghailan yang punya lebih daripada 4 istri. Nah, kasus ini katanya berkepanjangan, ya, berkepanjangan. Bagaimana kepanjangannya? Nah, kita lihat ada faedah di sini. Faidatun, ini satu faedah. Sabaqat isyaratun ila qissati tatliqi rajulin min taqif nisa'ahu. Ya, telah lewat keterangan tentang cerita ya bercerainya seseorang dari keluarga Bani Thaqif akan istrinya. Wadalika annahu tara arba'an. Yang demikian itu dia telah memilih 4 orang istri. Falamma kana fi ahdi Umar, tatkala masuk kepada masa Umar bin Khattab sebagai khalifah, talaqa nisa'ahu, ia mencerai istri-istrinya. Ya, jadi pada masa Nabi pada waktu dia masuk Islam, istrinya ada 10. Pada masa Umar, istrinya dicerai-ceraiin gitu. Nah, tujuan bercerainya apa? Nanti agar si istri tersebut tidak mendapatkan harta warisan. Begitu cara dia mau menyelesaikan kasus permasalahannya, kira-kira begitu. Kalau seandainya dia mati dan istrinya masih dalam keadaan terikat perkawinan dengan dia, kan mau nggak mau istrinya itu mendapatkan warisan. Nah, ini katanya si Ghailan kalau nggak salah menceraikan istri-istrinya itu katanya dengan harapan atau dengan keinginan agar istri-istrinya itu tidak mendapatkan warisan. Nah, akhirnya apa? Wa qasama malahu baina banihi. Setelah mencerai istri-istrinya, lalu ia membagi hartanya di antara anak-anaknya. Falamma balagha dzalika Umar qala, tatkala berita tersebut sampai kepada Umar, beliau berkata, ya, inni la azunnu syaitana mimma yastariqu sam'a bimautika faqadafahu fi nafsika wa a'lamaka annaka la tamkutu illa qalilan. Kata Umar, sesungguhnya aku menduga bahwa setan telah mencuri ya pendengaran tentang kasus kematianmu, ya. Lalu ia melemparkan berita tersebut kepada dirimu dan memberitahukan bahwa kamu la tamkutu tidak akan tinggal illa qalilan kecuali sebentar, tidak akan hidup lagi kecuali sebentar. Wa imullahi, demi Allah, la turaji'anna nisa'aka, hendaknya kamu rujuk kepada istri-istri kamu. Wala tarju'anna ma laka, dan hendaknya kembalikan hartamu. Aula urithahunna minka
wala amuranna biqabrika, ya. Atau kalau tidak, aku yang akan memberikan warisan itu kepada kamu, atau aku perintahkan, ya, nanti di kuburmu, fal yurjam, lalu dirajam, kama rujima qabra Abi Rigal, sebagaimana dirajamnya kuburan Abu Rigal. Al hadis lengkap, selengkap hadis lengkapnya. Jadi gini, sahabat-sahabat sekalian, Abu atau Ghailan yang masuk Islam pada masa Nabi itu di awal kemarin punya istri 10, ya, punya istri 10. Karena pada waktu itu memang belum turun ayat fankihum atau balakum, jadi boleh saja pada waktu itu, belum dilarang. Nah, pas ayat ini sudah turun, lalu masih ada orang-orang yang memiliki istri lebih daripada 4. Kemungkinan besar mereka adalah mungkin yang belum masuk Islam diantaranya, ya. Nah, maka mereka yang masih memiliki istri lebih dari 4 diperintahkan oleh Rasulullah untuk menceraikannya yang lebih daripada 4 itu, ya. Nah, yang boleh ditahan adalah 4, artinya yang terus-menerus untuk dijadikan istri itu adalah 4. Nah, akhirnya berlangsunglah kehidupan Ghailan dengan 4 istrinya ini dan bersama anak-anaknya. Tapi pada masa Umar bin Khattab, ya, Ghailan katanya menceraikan istri-istrinya lagi, ya, sehingga akhirnya dia tinggal tinggal mungkin ya 1 atau semua istrinya diceraikan, kecuali yang tentu anak-anaknya, ya, gitu. Nah, setelah dia menceraikan istrinya, lalu hartanya dibagikan kepada anak-anaknya, ya. Berita itu sampai kepada Umar bin Khattab, ya. Kenapa si Ghailan berperilaku sedemikian, ya? Kok udah tua menceraikan istri, lalu kemudian membagi-bagikan harta hanya kepada anak, ya. Nah, Umar marah sehingga dia berkata sebagai bentuk apa ya namanya, saking marahnya kali begitu, saya menduga, katanya, wa inni la azunnu ya mimma yastariqu sam'a, dan aku menduga ini jangan-jangan kamu dengar berita dari setan, kira-kira begitu, tentang kematian kamu. Lalu berita tersebut, ya, dilemparkan, dimasukkan ke dalam jiwa kamu dan memberitahukan kamu, ya, setan itu memberitahukan kamu bahwa kamu tidak akan lama lagi hidup, ya, di dunia ini. Lalu Umar berkata, demi Allah, ayo rujuk kembali kepada istri-istrimu, ambil kembali harta-hartamu. Kalau tidak, biar nanti aku yang akan menyelesaikan pembagian warisnya dan akan aku perintahkan kubur kamu dirajam sebagaimana dirajamnya kubur Abu Rigal, begitu, ya. Nah, ini artinya apa, sahabat-sahabat sekalian? Kita, ya, beristri 1 atau 2 begitu. Jangan kemudian akhirnya khawatir tentang kematian, yang kemudian akhirnya khawatir juga terhadap harta warisan, ya. Pada dasarnya yang namanya harta warisan memang udah menjadi peraturan Islam, ya. Peraturan Islam bahwa harta yang dimiliki oleh mayit itu akan menjadi hak waris, ya, hak ahli waris. Nah, apakah bisa hak ahli waris tersebut dibatalkan? Kemungkinan besar yang bisa dibatalkan itu adalah istri, ya. Kalau anak, ibu, bapak itu tidak, ya. Kalau suami dan istri itu bisa saling membatalkan warisan. Caranya yaitu bercerai tadi. Nah, mungkin inilah yang diambil sikap oleh Ghailan, bahwa dia supaya istrinya tidak mendapatkan harta warisan sebelum dia mati, dia menceraikannya. Lalu kemudian hartanya dibagikan kepada anak-anaknya. Sikap yang sedemikian ini tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam, ya. Karena bagaimanapun Islam telah mengatur, ya, bahwa istri atau suami memang saling mewarisi apabila salah satunya meninggal dunia. Dan bukan cara yang baik untuk
supaya istri atau suami itu tidak dapat harta warisan, jalannya adalah dengan cara menceraikannya. Itu bukan cara yang benar, bukan cara yang baik, karena sehebat apapun bercerai itu adalah sesuatu yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau begitu ya biarkanlah istri menjadi ahli waris, atau sebaliknya biarkanlah suami memang nanti akan menjadi ahli waris. Jadi kalau apabila suami mati, maka istri akan menjadi ahli waris daripada suami. Sebaliknya begitu juga kan. Kalau seandainya istri mati, maka suami akan menjadi ahli waris daripada si istri tersebut. Jadi memang sudah menjadi aturan di dalam hukum faraid Islam bahwa istri mewariskan kepada suami atau suami juga mewariskan kepada istri apabila salah satu daripada keduanya wafat, ya itu. Nah, perilaku yang dilakukan oleh Ghailan ini dianggap salah oleh Umar. Ya, bukan caranya seperti itu untuk menghindarkan diri dari proses pembagian warisan. Seolah-olah Umar berkata, jangan-jangan kamu nih saya duga dengar berita dari setan, kira-kira begitu katanya. Bahwa setan nyuri-nyuri ya pemberitaan dari Allah bahwa umur kamu sebentar lagi akan mati dan tidak akan lama lagi mati, katanya begitu. Padahal kan belum tentu kan. Nah, maka kata Umar, atas perilaku yang buruk yang dilakukan oleh Ghailan itu, Umar memerintahkan, ayo balik lagi kepada istri-istrimu. Ya, rujuk tuh istri-istri kamu. Kemudian kembalikan harta kamu dulu, ya. Karena kamu masih hidup, jangan harta tersebut sudah diberikan kepada anak-anak. Atau mengembalikan harta agar harta itu juga bisa nanti dibagi kepada sang istri. Jangan dimakan atau jangan diwariskan hanya kepada anak-anak saja. Jadi ini udah diberikan tuh oleh Ghailan kepada anak-anaknya. Maka Umar meminta supaya Ghailan menarik kembali hartanya dan kembali lagi kepada istri-istrinya. Nah, nanti kalau begitu istri yang 4 nih kalau masih ada misalnya Ghailan mati, maka istri yang 4 itu akan mendapatkan harta warisan. Ya, berapa banyaknya istri? Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, itu adalah 1/8 dari harta suami. Jika suami mendapatkan anak, ya, atau suami punya istri, punya anak. Suami punya anak dari istri yang manapun, maka semua istri akan mendapatkan 1/8 secara bersama-sama. Ya, jadi kalau seandainya si istri ada 4, ya, suami punya harta 80 juta, ya, suami punya harta 80 juta. Nah itu kan berarti 1/8 dari 80 juta kan 10 juta tuh kalau begitu. Nah 10 juta itu nanti dibagi 4 kalau istrinya ada 4. Ya, kalau istrinya 1 ya sudah 10 juta. Kalau istrinya 2 berarti bagi 2 sarang 5 juta. Kalau istrinya 4 ya ada bagi 4 berarti sarang dapat 2,5 juta. Itu untuk istri ya. Nah, sisanya yang 7/8 itu nanti menjadi asabah apabila ada anak laki dan ada anak perempuan. Baik anak laki itu satu kandung maupun anak itu lain kandungan ibunya. Yang penting dia masih satu bapak, ya. Kalau masih satu bapak, maka dia akan mendapatkan warisan dari bapaknya. Nah, perilaku yang dilakukan oleh Ghailan ini dianggap salah oleh Umar, maka Umar memerintahkan kembali supaya balik kepada istrinya dan mengambil kembali harta pada anak-anaknya. Ya. Kenapa kau udah dibalikin lagi? Ya karena nanti kalau Ghailan mati, ya, kalau Ghailan mati, lalu harta udah diambil anak-anaknya, itu kan berarti istri tidak mendapatkan harta kalau begitu. Ya, nah maka Umar memerintahkan harta yang sudah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya ditarik kembali dan istrinya pun harus rujuk kembali. Supaya apa? Ya, secara wajar, andaikan Ghailan itu nanti wafat begitu, maka semua istri tetap akan mendapatkan warisan, ya, anak juga tetap mendapatkan warisan, ya.
Nah, cuman kan tadi karena Ghailan sudah terburu-buru ya menceraikan istrinya supaya nggak dapat harta warisan dan harta warisannya itu udah diberikan kepada anak-anaknya, maka Umar menyuruh supaya mengembalikan harta tersebut. Biar apa? Biar saat nanti ketika pembagian harta warisan itu ya istri-istrinya dapat, anak-anaknya juga dapat sesuai dengan aturan ilmu faraid yang diajarkan dalam agama Islam. Kalau seandainya katanya nih, kalau seandainya Ghailan tidak mau rujuk kepada istri-istrinya dan tidak mau mengambil harta dari anak-anaknya, au la urithuhunna minka, atau kalau kamu tidak mau, saya yang akan menetapkan warisan ya bagi mereka minka dari harta-hartamu ya itu. Jadi Umar yang akan bertindak tuh, ambil tindakan tegas. Wala amuranna biqabrika, dan akan aku perintahkan terhadap kuburanmu, fal yurjam, maka nanti kuburan kamu akan dirajam, kama rujima qabr Abi Rigal, sebagaimana yang dikuburnya kuburan Abu Rigal katanya. Al hadis, demikian hadis itu berjalan sebagaimana mestinya. Nah, jadi sahabat sekalian, kita sebagai manusia memang akan mengalami kematian, tetapi memutuskan hubungan dengan istri atau sebaliknya istri memutuskan hubungan dengan suami hanya sekedar untuk ya supaya suami nggak dapat istri atau suami nggak dapat warisan atau istri nggak dapat warisan, itu adalah perilaku yang tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Ya, jadi biarlah yang memang seharusnya menjadi aturan agama ya laksanakan. Memang kalau suami mati ya istri dapat warisan dari suami. Apabila istri mati maka suami mendapatkan warisan dari istri. Udah merupakan aturan yang telah dibuat dalam ilmu faraid Islam ya, seperti itu. Wa waqa'a fil wasit ya, dan terjadi pada kitab Al-Wasit Ibnu Ghailan bahwa perilaku yang demikian itu kejadian di atas bukan kepada Ghailannya tapi kepada Ibnu Ghailannya katanya. Nah, yang demikian katanya wahwa wahmun, ini adalah sebagai suatu salah sangka, bal huwa Ghailan, tapi sesungguhnya yang memang menjadi perilaku atau yang menjadi pelaku dari kasus di atas itu adalah Ghailan itu sendiri, bukan anaknya. Wa asyaddu minhu, dan lebih parah daripada itu, wa huma ma waqa'a fi Mukhtasar Ibnul Hajib, yaitu yang terjadi pada ya kitab Mukhtasar Ibnul Hajib Ibnu Hajib, bahwa yang terjadi itu adalah Ibnu Ailan ya bil ain al muhmalah, dengan ain yang tanpa titik ya. Jadi di dalam kitab Mukhtasar Ibnu Hajib ya, pelaku orang yang menceraikan istrinya itu bukan Ghailan tapi Ibnu Ailan. Ya, tapi di dalam kitab Al-Wasit katanya yang melakukannya adalah Ibnu Ghailan. Ya, jadi beda-beda tuh. Wa fi Sunan Abi Daud anna Qais bin Al-Haris, dan di dalam Sunan Abi Daud bahwa Qais bin Haris aslama, dia masuk Islam, wa indahu thamanu niswatin, dan ia memiliki 8 istri ya. Fa amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyakhtara arba'an, maka Nabi memerintahkan kepada Qais bin Haris untuk memilih ya 4. Nah, ini juga kembali menjadi dalil bahwa tidak dibenarkan siapapun nikah lebih daripada 4. Di Indonesia ada tuh ya, yang di Madura tuh yang pemilik peternak burung walet tuh ya, sampai istrinya 12 orang katanya begitu. Masya Allah. Ya, dan itu dibikin satu rumah ya, satu komplek. Jadi karena memang penghasilannya besar, ada dari burung walet, ada dari tembakau gitu ya.
dia memang punya penghasilan besar, miliaran begitu dalam hitungan bulannya, maka akhirnya dia nikah dengan 12 orang. Itu dia kalau yang namanya sholat Jumat, ya udah anak cucunya aja, karena dia udah bikin masjid khusus di kompleknya sendiri, ya, di mana dia hidup bersama-sama dengan anak-anak dan istri serta cucu-cucunya katanya. Kalau sholat Jumat udah nggak ada yang lain, ya. Orang lain boleh hidup, boleh ikut di situ, tapi keluarganya sholat Jumatnya tuh pasti di masjid itu, di masjid yang ada di rumahnya itu, ya. Jadi memang kayaknya ya luar biasa lah kayaknya, karena penghasilannya memang miliaran pada waktu itu. Tapi permasalahannya adalah dia ya telah menyalahi aturan, ya, bahwa dia telah melakukan pernikahan lebih daripada 4. Nah, itu mulai dari yang kelima dan seterusnya, ya. Kalau kita bilang kasar, itu adalah perzinahan. Ya, perzinahan itu. Nah, yang berbahaya mungkin apabila mulai dari istri kelima dan seterusnya lahir anak perempuan, ya. Ini yang berbahayanya. Lalu kalau seandainya anak tersebut mau nikah gitu misalnya, ya, kemudian akhirnya bapak zinanya itulah yang mewalikannya. Nah, ini maka berakibat kepada tidak sahnya perkawinan anak tersebut karena bapaknya adalah bapak zina, ya. Hati-hati nih kita yang demikian ini, karena secara hukum bapak zina itu tidak dianggap sebagai orang tua, sebagai wali, ya. Nah, dia harus beralih kepada wali yang lainnya begitu. Nah, repotnya itu adalah apabila terjadi perkawinan dan nanti anak-anaknya yang dianggap perkawinannya itu tidak sah, merasa dia kan kawin atau dia nikah dengan baik-baik saja, ya kan? Yang menikahkan misalnya bapaknya gitu misalnya, itu kan yang bapaknya yang itu tuh, ya kan, yang punya istri 12. Nah, ternyata menurut peraturan dia lahir dari istri kelima dan seterusnya. Itu kan berarti kalau gitu peraturannya adalah dia sudah dinyatakan zina dengan istri kelima dan sampai ke-12-nya itu. Nah, inilah yang berbahaya. Sehingga akhirnya ya anak-anak perempuannya itu boleh dikatakan perkawinannya ya fasid semua tuh. Ya. Sementara anak-anaknya merasa biasa-biasa saja karena dia merasa nikah dengan baik-baik. Padahal dilihat dari segi nasab ke bapaknya, ya dia itu tidak sah menjadi wali. Nah, yang demikian inilah yang dikhawatirkan. Maka dulu orang tua-tua kita kata bilang kalau orang berzina itu katanya akan ya berzina lagi 7 turunan katanya. Ya, sangat memungkinkan. Kok bisa 7 turunan? Karena turunan berikutnya merasa ketika dia berzina enggak merasa berzina. Ya, bisa jadi dia merasa seolah-olah nikah yang sah gitu ya. Padahal mereka nikahnya fasid namanya, ya, nikahnya rusak. Kenapa? Karena diwalikan oleh bapak zinanya itu gitu ya. Sementara bapak zina itu tidak berhak untuk menjadi wali gitu ya. Oke. Wa rawa asy-Syafi'i wal Baihaqi, dan Imam Syafi'i serta Imam Al-Baihaqi meriwayatkan An-Naufal bin Muawiyah, dari Naufal bin Muawiyah, annahu qala, beliau berkata, ya, aslam tu, saya masuk Islam, wa tahti khamsu niswatin, dan di bawah kekuasaanku ada 5 istri. Artinya aku memiliki 5 istri yang aku nikahkan. Fasa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, lalu aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia menjawab, fariq wahidatan wa amsik arba'an. Ya, karena istrinya ada 5, dia memberitahukan kepada Nabi seperti itu, maka berarti Nabi tahu tuh, ya, jumlah istrinya 5. Maka Nabi perintahkan fariq wahidatan wa amsik arba'an. Ceraikan 1 dan tahan yang 4. Nah, ini udah berapa kali nih kita temukan hadis yang seperti ini menjadi dalil atau hujjah yang sangat kuat bahwa laki-laki itu hanya diperkenankan sampai 4 saja. Ya, ungkapan orang yang sekarang ini ingin mengungkapkan bahwa
masna wa sulasa wa ruba itu wawunya adalah waw pertambahan, jadi 2 tambah 3 tambah 4 begitu, itu adalah pemikiran yang salah. Jadi waw yang ada di dalam ayat masna wa sulasa wa ruba itu adalah waw namanya litakhir, ya, untuk memilih 2 atau 3 atau 4. Jadi jumlah terakhirnya itu hanya 4, ya, tidak boleh lebih daripada itu. Nah, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan beberapa hadis sampai terakhir hadis dari Naufal bin Muawiyah di mana dia masuk Islam, dia punya 5 istri, ya. Nabi memerintahkan supaya menceraikan 1 istrinya dan menahan yang 4-nya. Lalu apa yang terjadi? Fa'amitu ila aqdamihinna indi. Ya, maka aku bersengaja gitu, ya, sengaja untuk memilih yang paling tua, ya, yang paling tua artinya yang paling dulu nikah dengan aku. Tapi akhirun yang sudah mandul min siti nasanatan semenjak 60 tahun. Fa faraqtuha, lalu aku menceraikannya. Wa Naufal bin Muawiyah, ya, dan Naufal bin Muawiyah hidup mi'atan wa ishrina sanatan, dalam usia 120 tahun, ya, 120 tahun. Siti nafil Islam wa siti nafil jahiliyah, 60 tahun, ya, berada dalam Islam dan 60 tahun di dalam masa-masa jahiliyah. Artinya masa jahiliyah sebelum Nabi diutus jadi nabi atau sebelum dia masuk ke dalam agama Islam. Yang 60 tahun lagi ketika dia sudah beragama Islam. Nah, ini sekali lagi menjadi bukti bahwa memang di dalam ajaran agama Islam pernikahan hanya dibolehkan sampai 4 saja. Lebih daripada itu sudah tidak dibenarkan lagi. Berikut wafi kalami Umar, dan di dalam ucapan Umar, ma yadullu ala ibtalil hilah, ya, sesuatu yang menunjukkan atau yang menjadi dalil atas tidak dibenarkannya upaya liman ittauris untuk menghindari mencegah adanya warisan. Nah, tadi kasusnya Ghailan kan awalnya di masa Nabi punya istri 10, disuruh cerai dan pegang yang 4. Pada masa Umar cerai lagi tuh. Tujuan bercerainya adalah agar warisan itu tidak sampai, istrinya tidak mendapatkan warisan. Kalau anak, ya karena anak kan tidak bisa, ya anak kan tidak bisa diputuskan warisannya, maka harus kalau anak. Tapi kalau istri bisa dicegah, ya, dengan cara bercerai. Suami juga begitu juga. Nah, upaya Ghailan untuk membatalkan istrinya dari mendapatkan warisan itu adalah sesuatu yang dilarang, ya, karena Umar pada waktu itu kembali menyuruh Ghailan untuk merujuk istri-istrinya dan mengembalikan lagi hartanya kepada dirinya dengan cara mengambil dari anak-anaknya. Supaya apa? Supaya harta tersebut, ya, utuh kembali menjadi milik Ghailan, dan manakala Ghailan mati, istrinya yang 4 itu semuanya mendapatkan warisan dengan, ya, aturan yang baik, dengan aturan yang Islami atau sesuai dengan faraid Islam, gitu, ya. Terus wa anna syaitan, dan bahwa syaitan qad yaqdifu fi qalbil abdi, sungguh atau kadang-kadang telah melemparkan berita, ya, ke hati hamba, mayastariquhu minas sam'i, yang ia curi dari proses dengar-mendengar, min ahwalihi, tentang keadaan hamba tersebut. Ya, jadi kalau kita mempunyai kekhawatiran yang sangat luar biasa gitu, sesuatu yang sebenarnya nggak pantas sampai kemudian akhirnya melanggar aturan agama, itu dikatakan bahwa setan katanya sudah melemparkan berita-berita dusta kepada diri kita sehingga akhirnya kita melakukan tindakan-tindakan, ya, yang di dalamnya melanggar aturan-aturan agama. Ya, diantaranya tadi itu contohnya adanya kekhawatiran kalau seandainya 4 istri itu mati,
kalau seandainya istri itu masih ada pada dirinya ghailan dan ghailan mati, maka harta itu akan diterima atau dialihkan kepada istri-istrinya begitu. Nah, ini adalah hembusan-hembusan setan tuh yang disampaikan mungkin kepada ghailan dari setan, ya, bahwa kamu begini, nanti harta kamu habis, ya. Kalau seandainya kamu mati, kemudian istri kamu dapatkan harta dari kamu, nanti istri kamu bisa kawin lagi, sehingga harta yang kamu miliki itu akibatnya diambil oleh suami yang barunya. Oh, banyaklah pemikiran-pemikiran yang diajukan oleh setan yang pada akhirnya sangat memungkinkan untuk menimbulkan kebencian istri kepada kebencian suami kepada istrinya. Nah, bagaimana supaya dia tidak dapat harta warisan tersebut? Ceraikan buru-buru, ya, sebelum datang kematian. Sehingga harapannya katanya jangan supaya istri tersebut dapat warisan. Nah, cara yang seperti itu amat sangat dilarang dalam ajaran agama Islam karena memang aturan warisan telah Allah atur, telah Allah buat, ya, untuk kemudian dilaksanakan. Bahwa suami memberikan waris kepada istri, ya, itu adalah sebagai sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Begitu juga manakala istri wafat, ya, dia juga akan harus, ya, menyerahkan hartanya kepada sang suami yang masih ada begitu. Kan itu udah peraturan yang memang tidak bisa dilepas dari ajaran faraid Islam, gitu ya. Wa annahu yurjamul qabra uqubatan lil asi, dan katanya bahwa boleh kubur itu dipukulin begitu, dirajam. Uqubatan lil asi kalau seandainya si orang yang mati itu melakukan tindakan maksiat, sebagai hukumannya maka yang dihukum, yang dirajam itu kuburannya katanya. Sekaligus sebagai uqubah, apalagi wa ihanatan, dan sebagai penghinaan, wa tahdziran, dan pencegahan, anmit lima fa'alahu, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang tersebut. Jadi menurut Umar, merajam itu mukulin lah bahasanya begitu ya. Mukulin kuburan bagi orang yang mati, udah mati nih, tapi yang dikubur adalah yang dipukul adalah kuburannya. Nah, itu bisa katanya. Yang pertama sebagai hukuman kalau dia mati dalam kondisi maksiat, ya. Ada orang mati misalnya, ya, kan kita dengar tuh banyak, ada orang mati katanya gara-gara minum obat kuat, lalu dia berzina dengan perempuan, tiba-tiba jantungnya nggak kuat, akhirnya mati. Kan berarti dia mati dalam keadaan berzina tuh kalau begitu. Nah, untuk dihukum badannya, ya, dihukum badannya itu nggak mungkin, ya. Menghukum badan si jenazah dengan misalnya digebugin gitu, itu nggak mungkin. Nah, maka kalau begitu caranya bagaimana katanya? Gebugin kuburannya, ya. Kuburannya digebugin itu sebagai hukuman dari perbuatan maksiat yang dikerjakan. Satu. Yang kedua sebagai penghinaan, ya, bahwa dia mati dalam keadaan maksiat. Yang ketiga sebagai tahdzir, ya, pelajaran atau pencegahan, jangan sampai orang melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh si jenazah tersebut. Ya, saya secara pribadi sih belum pernah melihat dan belum pernah mengalami ada proses yang sedemikian gitu di kampung kita atau di negara kita, bahwa ada kuburan yang dipukulin begitu sebagai bentuk penghinaan dan hukuman karena si jenazah yang mati itu mati dalam kondisi maksiat, ya. Sebenarnya sih katanya harusnya seperti itu, biar nanti orang-orang yang ada di sekitarnya itu merasa, ya, merasa tidak nyaman kalau dia melakukan hal yang sedemikian itu, dikhawatirkan ini merupakan sebuah penghinaan, ya, atas perbuatan maksiat yang sedang dikerjakan. Nah, namanya ini upaya, ya, pencegahan namanya. Bagaimana orang yang sudah mati tetap dihukum
Namun dalam hal ini adalah hukumannya kepada kuburannya begitu. Nah, ini dulu mungkin pada masa Umar itu dikerjakan kali itu yang sebegitu itu ya, sebagai upaya bagaimana orang itu menghentikan perbuatan maksiat yang dikhawatirkan apabila dalam kondisi maksiat dia mati ya. Yang paling bahaya contohnya yang lagi minum minuman keras lah ya. Itu kan kalau jantungnya nggak kuat bisa jadi ya mati. Minum obat-obatan ya untuk menambah rangsangan seksualnya. Itu kan juga yang terpicu kan jantung, ya kan? Sehingga akhirnya sangat memungkinkan dia mungkin punya serangan jantung gara-gara minum obat kuat tersebut. Nah, ketika dia minum obat lalu yang kena serangan jantung mati dan akhirnya ternyata dia mati dalam keadaan maksiat, dalam keadaan berzina dan dalam keadaan minuman keras misalnya. Nah, yang sedemikian itu katanya tidak bisa dihukum badannya, tapi bisa dihukum kuburannya sebagai upaya penghinaan dan juga pencegahan. Jangan sampai orang lain melakukan tindakan sebagaimana yang dilakukan oleh ya jenazah tersebut. Sasutria, saya kira ini kali kalau kita bahas yang hadis yang berikutnya panjang benar soalnya tuh. Betul. Nggak cukup. Iya, nggak cukup betul, kalau betul, kita bahas. Iya. Baik, terima kasih pada Bapak Jaya Yusuf yang atas pemaparannya mengenai tentang apa namanya tentang si Khoilan itu ya, yang dia itu mempunyai istri ya sampai 10, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ya memang harus menghancurkannya yaitu 4 kan ya, apa tuh namanya sulasa warubah gitu. Yang penting sih kita memang udah kalau sudah dituntut sama Allah Subhanahu Wa Taala cukup 4 begitu kan, wasulasa warubah begitu, jangan terlalu banyak seperti kasus kejadian di masyarakat ya tentunya ya. Ingat waktu itu ya maaf ya yang subur yang subur istrinya sampai ada berapa begitu kan, sampai akhirnya udah dijauhin sama murid-muridnya. Ya Allah, naudzubillah. Yang penting perlu diingatkan kembali ya, dan juga perlu kita dijadikan yang introspeksi diri gitu supaya ya kalau yang mengenai tentang ini tetap setia lah antara suami dan istri dan juga tetap menjaga keharmonisan dalam berumah tangga. Kira-kira begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sampai di sini kita buka sesi pertanyaan ya, karena ini sudah hadir ya 18 orang. Mohon mungkin dari teman-teman kami dulu ya, dari Nasirus Sunnah. Pak Dahlan saja yang dari Papua. Assalamualaikum. Pak Dahlan. Assalamualaikum Pak Dahlan. Tidak ada ya. Begitu Pak Muhammad Zakir. Assalamualaikum Pak Muhammad Zakir. Tidak ada. Pak Syakur. Mungkin kalau di ini kalau berkenan tanya silakan. Cukup Ustaz, insyaallah. Cukup ya. Mungkin dari Mas Irsyad dulu silakan Mas Irsyad. Buka dulu mic-nya. Insyaallah cukup. Cukup ya. Ya. Dari siapa lagi nih? Pak Dahlan, assalamualaikum. Silakan Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau tanya ini jadi terkait dengan mungkin yang terakhir tadi pembahasan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab Ya. mengenai apa namanya tadi hukuman ya, secara sosial ya mungkin. Betul. Supaya orang kemudian punya ada mungkin istilah penghinaan tadi. Ini posisi ini apakah sebagai ucapan ini apa sebagai asar beliau sendiri atau kedudukan beliau sebagai pemimpin atau beliau posisinya sebagai individu atau ijma gitu, mungkin bisa dijelaskan. Ya. Baik. Terima kasih Pak Dahlan. Umar bin Khattab dia itu kan adalah yang pertama sahabat Rasul. Ya, jadi kalau sahabat Rasul itu perkara-perkaranya memang masih dianggap sebagai bagian daripada hadis ya. Kan nanti ada hadis mursal, ada hadis mauquf, ada hadis marfu' tuh ya. Ada hadis yang sampai kepada Nabi, ada hadis yang sampai kepada sahabat, ada hadis yang sampai kepada tabi'in.
Nah, berarti apa yang dilakukan oleh Umar sebenarnya memang itu adalah masuk bagian daripada hadis tapi tingkat sahabat, ya. Nah, di sisi lain beliau juga adalah sebagai khalifah, ya. Jadi sebagai khalifah memang masih diperkenankan pada waktu itu untuk menetapkan hukum secara individu. Ya, kalau sekarang kan kekuasaan sudah terbagi kepada 3 bagian tuh ya. Nah, kalau pada masa itu kan khalifah memang kekuasaannya masih sangat tinggi. Sehingga sebagai khalifah dia berhak untuk ya menetapkan hukum yang tentunya sih selama ini apa yang dilakukan oleh Umar itu tidak pernah ada yang menyimpang dari ajaran Islam, ya. Termasuk pada masa Umar itu Umar malah menghentikan zakat bagi mu'allaf, ya. Pada waktu masa Umar itu ayat wal mu'allafatu qulubuhum itu dihentikan oleh Umar. Karena pada waktu itu orang yang mau masuk Islam itu dikasih modal hampir 100 unta tuh, ya. Nah, jadi mungkin Umar melihat bahwa cara seperti ini dianggap sebagai upaya seseorang untuk cari keuntungan. Sehingga akhirnya mereka masuk Islam. Lalu kemudian dapat 100 ekor unta gitu, ya. Pada waktu itu begitu dulu aturannya. Nah, akhirnya Umar punya inisiatif kalau begini terus nanti wah Islam bisa ya negara bisa kedodoran bahasanya mungkin begitu, ya. Nah, maka kata Umar, siapa yang mau masuk Islam, masuk Islam, ya. Tidak perlu ada penopangan ekonomi katanya begitu. Kalau nggak mau masuk Islam, nih katanya, sambil nunjukin goloknya, sambil nunjukin pedangnya begitu. Ya, jadi Umar menantang siapapun yang pengen masuk Islam silakan masuk Islam tanpa harus ditopang lagi dengan ekonomi atau zakat. Tapi kalau masih melawan, ayo kita duel ya dengan pedang. Tuh, Umar tuh begitu dulu. Ini seolah-olah ya Umar mampu membatalkan ayat Quran kalau begitu. Kan termasuk yang boleh diberikan sodako kan al-mu'allafatu qulubuhum, ya. Innama sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Nah, wal mu'allafah qulubuhum pada masa Umar, itu dihentikan seluruhnya. Enggak boleh ada orang yang ya berupaya untuk cari keuntungan dengan cara masuk ke dalam agama Islam. Maka diputuskan tuh. Ya, seolah-olah kalau kita lihat maka Umar dengan hebatnya, dengan beraninya itu menganulir satu kelompok yang ada dalam asnaf samaniyah, ya. 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat pada waktu itu. Nah, ini tuh pekerjaan Umar. Nah, berikutnya lagi tadi sebagaimana yang beliau kerjakan kepada Ghailan, melakukan hukum sosial yang diharapkan itu mendapatkan tanggapan dalam bentuk jerak ya kepada siapapun supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang bernuansa maksiat ya yang pada akhirnya nanti mereka dihinakan ya diri mereka bukan saja pada masa hidupnya tetapi juga sesudah kematiannya dengan cara menghukum kuburannya begitu ya. Ukubah itu siksanya tergantung maunya masyarakat, apakah kuburannya digebugin gitu, apakah kuburannya disiramin bara ya minyak dan lain sebagainya lalu dibakar, tapi kuburannya yang atas doang gitu ya, nggak sampai ke bawah-bawahnya, nggak sampai kena jenazahnya begitu. Kenapa? Karena menghukum orang berbuat maksiat di saat dia sudah meninggal kan juga tidak memungkinkan. Maka untuk itu tetap hukumannya terjadi tapi dihukumnya itu di kuburannya begitu ya, yang dipukul ya kuburannya atau yang dibakar ya kuburannya sampai dianggap selesai maka selesailah begitu ya. Ini yang dilakukan oleh Umar tentu atas ijtihadnya bukan ijma ya. Kelihatannya kalau dilihat di situ tuh itu adalah ijtihadnya Umar. Nah, bagaimana ijtihadnya para sahabat wabil khusus ijtihadnya para khulafaur rasyidin. Dalam hadis Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin min ba'di. Ya. Dan sunnah khulafaur rasyidin setelah aku. Berarti
ketika Rasulullah masih hidup, sunnahnya wajib kita pegang. Kemudian kalau Rasulullah sudah meninggal dunia, ada di antara sahabat yang menetapkan aturan, yang membuat hukum. Dan hukum tersebut memang ditegakkan untuk kemaslahatan umat Islam. Tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul yang ada. Maka apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut, khususnya para khulafaur rasyidin, itu adalah sesuatu yang wajib untuk diikuti. Mengikuti khulafaur rasyidin itu otomatis mengikuti Rasulullah, karena mengikuti khulafaur rasyidin itu atas dasar perintah yang legal dari Rasulullah, ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidina mim ba'di. Maka jangan mengenteng-entengkan perintah sahabat, nggak boleh kita tuh, karena kalau kita meremehkan perintah sahabat, otomatis kita meremehkan perintah Rasul. Mohon maaf nih. Contoh yang paling gampang, sholat tarawih, ya. Sholat tarawih itu ditegakkan oleh Umar, dilaksanakan oleh Umar, jumlahnya 20 rakaat. Ditambah dengan witir 3 rakaat. Itu adalah yang Umar bilang, ya, ni'matul bid'ati hadihi, katanya. Sebaik-baik bid'ah inilah, yaitu salat tarawih secara berjamaah dengan jumlah 20 rakaat. Nah, kepada saudara, kepada teman dan sebagainya yang ingin melaksanakan salat tarawih dalam jumlah 8 gitu misalnya, itu jangan berkata saya ngikut sunnah Rasul, ya, karena Rasul salatnya 8 rakaat, saya nggak suka dengan sunnahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan lebih rendah daripada Rasul. Nah, melakukan pelecehan, ya, terhadap sunnah Umar bin Khattab, itulah yang salah, ya. Kalau Anda mau salat 8 rakaat, 11 rakaat dan sebagainya tanpa harus melecehkan Umar, selesaikan aja. Salat 11 rakaat, 8 rakaat tarawihnya 3 rakaat, witirnya kerjakan saja. Tapi jangan, ya, sambil melecehkan atau menghinakan Umar. Emang Umar apa dibandingkan dengan Nabi? Ya, kan ada sunnah Nabi yang sholatnya 8 rakaat. Nah, saya nggak mau ngikutin Umar. Nah, cara seperti itu adalah cara yang salah, karena sudah ada upaya untuk melecehkan keberadaan Umar bin Khattab sebagai khalifah Rasul. Sementara Rasul sendiri itu memerintahkan supaya mengikuti sunnah khulafaur rasyidin, yang salah satunya adalah Umar bin Khattab. Dan dengan demikian maka apa yang dilakukan oleh Umar ini memang banyak hasil ijtihad yang dilakukannya, ya. Demikian Pak Dahlan. Ya, jazakallah. Iyakum. Toib. Masih ada lagi nih, baru 1 orang ya. Pak Zakir, Assalamualaikum Pak Zakir. Nggak ada ya. Waalaikumsalam, Ustaz. Oh iya, silakan kalau berkenan untuk bertanya. Tidak, Ustaz. Apa? Tidak, Ustaz. Oh iya, baik. Kalau nggak ada boleh tutup kali Pak Setia. Boleh kalau ya. begitu. Udah lewat jam 2 juga. Udah lewat jam 2 ya. Baiklah kalau begitu. Kalau nggak ada yang bertanya, ya langsung tutup aja. Silakan Pak Haji. Baik, terima kasih para bapak, para ibu, yang telah bersedia untuk terus bersama-sama dalam kajian Subulus Salam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada siang hari ini bisa menambah sedikit pengetahuan kita, terutama dalam pengetahuan agama Islam kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kita tutup dengan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dan mohon maaf saya langsung pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Fauzia, silakan ya Bu Fauzia untuk pengumumannya, silakan.